Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Puja-puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan taufik, inayat dan maunah darinya jualah kita bisa kembali hadir dalam kajian online semacam ini yang mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita senantiasa dan rahmatnya yang senantiasa berusaha mengkaji ayat-ayatnya, membaca kitab Al-Qur'annya, dan mudah-mudahan sampai kepada fase-fasenya mengamalkan dan memperjuangkan isinya. Kita masih dalam suasana Idul Fitri saat ini, maka secara umum kembali saya sampaikan kalimat doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kita semua, khususnya yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Minal aidin wal faizin, itu ada kalimat yang mahfuz yang dibaca oleh ulama sebetulnya. Saya dengar kalau tidak salah ulama dari Kendal itu Syekh Muhammad siapa yang asal dari Nahdlatul Ulama, sudah dipopulerkan oleh Presiden Soekarno itu kalimat minal aidin wal faizin. Itu ada kalimat yang hilang yang di sana berbunyi ja'alanallahu iyyakum minal aidin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita semua menjadi hamba-hambanya yang kembali kepada fitrah, baik fitrah dalam pengertian yang sederhana yaitu kembali boleh makan, dan fitrah dalam pengertian yang lebih luas yaitu kembali kepada asal usul kita sebagai anak manusia yang berpotensi untuk menjadi seorang muslim sejati. Wal faizin, dan semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa Allah menangkan dalam perjuangannya. Namun bukan berarti saat kita beridul fitri kita sedang merayakan hari kemenangan bagaimana anggapan banyak orang, ya, karena kemenangan yang sejati itu bukanlah pada saat kita di Idul Fitri atau di Idul Adha atau di hari apapun. Ya. Kemenangan yang sejati kata Allah dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang telah Allah pastikan dia dibebaskan daripada siksa api neraka dan dia dimasukkan ke dalam surga, itulah orang yang menang sesungguhnya. Karena kalau hari ini kita merasa menang, kita bisa lupa diri bahwasanya kalaupun kita merasa menang dari setan, menang dari godaan setan, godaan hawa nafsu, toh setan dan hawa nafsu senantiasa membersamai kita sampai kita wafat. Jadi kalau kita merasa menang hari ini, kita bisa terjerembab, terjumus, terbujuk rayu, karena setan menggoda kita sebagaimana aliran darah. Selama kita hidup, maka dia menggoda kita. Inna syaitan ibni Adam, setan itu dalam diri kita, anak cucu Adam itu, kama jeradam. Ya, jadi ya jeri kama jeradam. Dia mengaliri godaannya itu seperti aliran darah. Ya, makanya orang yang berpuasa lagi darahnya pelan karena dia lapar, godaan setan menjadi lebih melemah. Kalau dia kenyang, makannya banyak, aliran darahnya deras, maka godaan setan pun semakin kuat. Jadi kita tidak boleh merasa menang, walau sekalipun merasa menang dari godaan setan atau menang dari hawa nafsu. Karena hawa nafsu terus membersamai kita dan setan pun juga demikian sampai kita wafat. Sebab itu kemenangan buat kita adalah saat Allah membebaskan kita daripada api neraka dan memasukkan kita ke dalam surga. Baik, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita masih dalam pokok bahasan tentang sifat ibadur rahman dari ayat-ayat surat Al-Furqan bahagian akhir. Ayat tentang sifat ibadur rahman itu dimulai dari ayat 63. Ya. Kemarin kita sudah mengawalinya. Hari ini saya tinggal barangkali menyebutkannya kembali saja. Yang pertama, ibadur rahman adalah penyebutan hamba-hamba Allah ar-Rahman
Karena kata-kata Ar-Rahman terkait dengan ayat sebelumnya yang justru tidak dikenali, tidak difahami oleh orang-orang Quraisy siapa itu Ar-Rahman. Ya. Padahal dia juga adalah Allah, Tuhan yang selama ini mereka akui sebagai pencipta, ya, diri mereka maupun pencipta langit dan bumi, pencipta semua isi alam semesta ini. Nah, tapi orang-orang kafir Quraisy itu bahkan semacam mengejek ketika menyebut nama Ar-Rahman. Nah, penyebutan Ibadur Rahman untuk mempertegas para nabi dan para sahabat bahwa mereka adalah hamba-hamba Allah yang pemurah, hamba-hamba Allah yang pengasih, yang tidak disebutkan sifat lafzul jalalah Allahnya, tapi lebih kepada Allah dengan sifatnya yang kasih, sifatnya yang penyayang itu. Ya. Karena sebetulnya penyebutan nama Allah sebagai lafzul jalalah itu dalam asbabun nuzul pun sebetulnya belakangan itu baru disebut. Ya, dari surat-surat awal-awal turun, ya. Yang pertama misalnya surat Al-Alaq, surat Al-Muzammil, Al-Mudathir, Al-Qalam dan seterusnya, itu belum disebut nama Allah dalam sebutan lafzul jalalah Allah. Selalu sifatnya Iqra bismi rabbika, itu begitu. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Nah, itu nama Allah Tuhanmu, Tuhanmu, Tuhanmu. Nah, itu untuk menyamakan persepsi Tuhan itu dengan Tuhannya orang Quraisy. Nah, baru ketika turun surat Al-Ikhlas disebut nama Allah dengan jelas. Siapa itu Tuhanmu? Dialah Allah. Qul huwallah. Katakanlah, Rabbmu yang selama ini kamu sebut-sebut itu adalah Tuhan Allah. Itu pun karena merespon waktu itu turun ayat itu sangkaan orang kafir Quraisy yang mengatakan, ya Muhammad, min ayyi suni'a ilahuka, dari mana diciptakan Tuhanmu itu? Ya, Rabbuka, dari mana Tuhanmu itu diciptakan? Am min dahabin au fiddah au lu'lu, dia diciptakan dari emas, dari perak, atau dari mutiara, atau dari apa? Nah, itu ditanyakan begitu. Maka karena mereka biasa Tuhannya mereka bikin, ya, dari terigu, dari batu, dari apapun mereka buat. Nah, disitulah Allah menurunkan siapa Tuhan Nabi kita Muhammad SAW itu, yaitu Tuhan Allah. Nah, ketika menyebutkan nama Tuhan Allah, maka orang-orang kafir Quraisy merasa Tuhan Nabi Muhammad yang kita sebutnya sama, ya. Hanya bedanya Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat-sifatnya di antaranya Ar-Rahman itu lebih memperjelas siapa sosok Tuhan kita itu. Nah, ini yang tidak dipahami oleh orang kafir Quraisy. Nah, kita sudah sampai kepada 8 sifat, ya. 8 sifat itu saya sebutkan. Yang pertama, ya, sifat tawadhu, ya. Sifat rendah hati, ya, tidak sombong, tidak merasa hebat, tidak merasa besar sendiri, ya. Itu dalam kalimat di ayat 63. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Sifat yang kedua adalah sifat kemampuan dirinya untuk mengontrol dan menguasai dirinya untuk tidak mudah diprovokasi. Dia tetap bersikap santun, bersikap ramah, ya, bahkan mendoakan orang yang memberikan cemoohan, ejekan, kejahatan, fitnah kepada dirinya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila orang-orang jahil itu mengucapkan kata-kata yang buruk kepada mereka, mereka mampu menyikapinya dengan kata-kata yang santun, kata-kata yang penuh penghormatan yang biasa diberikan kepada manusia lainnya. Nah, dia tidak terprovokasi, karena orang-orang kafir itu biasa memprovokasi, mancing-mancing. Nah, orang ini tidak terpancing emosinya. Nah, ini luar biasa. Yang dan kata-kata jahil itu semalam kita sudah singgung, bukan jahil itu orang yang bodoh, tidak berpengetahuan sama sekali, tidak. Justru orang jahil boleh jadi orang yang berpengetahuan luas, ilmunya ada, tapi orang itu tidak berakhlak, orang itu tidak berbudi pekerti, orang itu tidak punya rasa, tidak punya hati, sehingga tidak mampu membedakan kepada siapa mereka bersikap. Padahal sesama manusia, ya, saudaranya sendiri, tapi kok memandangnya
rendah semacam itu. Sifat yang ketiga adalah ihya umulail bisalah wal ibadah, yaitu orang yang suka menghidupkan malamnya dengan sholat, dengan ibadah. Dia ingin lebih dekat kepada Allah, dan dia tahu cara yang paling efektif untuk dekat dengan Allah adalah pada waktu bangun malam, melalui sholat. Bukan sekedar bangun malam dan sholat. Ya. Jadi bangun malam untuk sholat, untuk ibadah. Bukan sekedar bangun di tengah malam. Jadi nggak sama dengan orang yang sering bangun malam, bergadang, sering bangun malam melamun, atau orang yang susah tidur, bukan. Ya, tapi dia sengaja bangun malam untuk bisa berkomunikasi, berdialog dengan Allah lebih efektif. Itu ada dalam kalimat waladina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Kemudian sifat yang keempat adalah khaufuhum min adzabi jahannam, yaitu rasa takut mereka terhadap akan kemungkinannya mereka mendapat azab neraka jahanam. Itu yang sangat mereka takuti, dan itu ada dalam doa mereka selalu yang dibaca diantaranya di waktu sholat tengah malam itu, walladzina yaquluna rabbana srif 'anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama. Karena dia sama sekali tidak ingin masuk ke dalam neraka meskipun hanya sebentar. Ya. Meskipun hanya sesaat. Ya, walaupun dikatakan orang muslim pada akhirnya akan masuk ke dalam surga, dia tetap tidak ingin sedikit pun sebentar pun masuk ke dalam siksa api neraka itu. Makanya doanya adalah Rabbana srif 'anna, ya Allah palingkan kami, jauhkan kami, jangan sampai bisa tersentuh sedikit pun kepada siksa api neraka. Itu sifat yang keempat. Sifat yang kelima adalah adamul israf wa tabdzir fin nafaqah, yaitu sifat tidak boros, tidak kikir, ya, jadi tidak boros, tidak mubazir, tapi juga tidak kikir, ya, tidak pelit dalam menafkahkan hartanya, ya, baik kepada yang wajib mereka nafkahi pertama, yaitu keluarganya, ya, ibu kandungnya, bapaknya, istrinya, anaknya, ya, keluarga dekatnya, saudara kandungnya, baru keluarga lain, tetangganya. Mereka tidak bersikap boros dan tidak bersikap kikir. Jadi tidak royal, ya, tidak berlebihan, ya, tapi juga tidak kurang. Pas, intinya disesuaikan dengan kebutuhan, bukan disesuaikan dengan keperluan dan keinginan. Boleh jadi keinginan dan keperluan seseorang banyak, tapi sesungguhnya kebutuhannya sudah pas atau sederhana dan diketahui. Nah, ini kadang-kadang manusia lupa, dia memenuhi keinginannya, bukan memenuhi kebutuhannya. Nah, sifat yang ke-6, ke-7, dan ke-8 yang terakhir kita bahas itu ada pada ayat berikutnya, yaitu walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak, nah di sini ada kata-kata tidaknya, tidak berdoa, tidak menyeru, tidak beribadah kepada selain Allah, ya. Di samping beribadah kepada Allah, dia juga minta kepada selain Allah. Nah, itu tidak dia lakukan. Betul-betul kepada Allah saja. Penyebutan kalimat la yad'una ma'allahi ilahan akhar menunjukkan bahwa orang ini bukan seorang muslim. Dia seorang muslim. Dia bermohon kepada Allah, dia beribadah kepada Allah. Hanya saja di samping beribadah dan bermohon kepada Allah, dia suka juga beribadah dan memohon kepada selain Allah. Jadi dibikin bersamaan. Ya. Bukan orang yang semata-mata tidak beribadah kepada Allah saja. Itu sudah jelas kaum musyrikin yang qati', kaum musyrikin yang terang, ya, yang jelas. Nah, sedangkan ini musyrikin yang sebetulnya dia adalah seorang muslim. Beribadah kepada Allah, tapi dia juga beribadah kepada selain Allah. Ini diterangkan ibadur rahman bukan bersifat seperti itu. Itu yang ke-6. Yang ke-7-nya wala yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bihaq. Dan mereka bukanlah orang yang suka senang membunuh, senang menumpahkan darah, senang menganiaya orang lain, ya. Menjadikan pertumpahan darah itu sebagai hal yang sederhana, yang lumrah, yang biasa, yang menganggap harga manusia nggak ada harganya. Artinya gampang aja tinggal ngupain orang, habisin orang itu, ya, dengan entengnya berpikiran seperti itu, ya. Ada sedikit persoalan, udah habisin orang itu, udah, ya, suruh orang bayaran. Seperti banyak yang terjadi di zaman kita sekarang ini,
sampai ada kesan betapa murahnya harga nyawa manusia, hanya dengan 2 juta ngupahin orang itu bisa membunuh orang lain dan semacamnya. Nah, orang yang ibadur rahman itu tidak melakukan pertumpahan darah tanpa alasan yang benar. Ya, kalau alasannya ada, seperti penegakan hukum, peperangan, ya, dan semacamnya, itu tentu saja dia harus melakukan itu. Yang ke-8, wala yaznun, mereka tidak melakukan perbuatan zina, ya, perbuatan yang kotor, perbuatan yang keji, karena zina itu menghancurkan keturunan, menghancurkan nasab, ya, menghancurkan kebersamaan keluarga, ya, yang sudah dibangun ditenun secara pelan-pelan menjadi besar, namun begitu besar dicerai-beraikan begitu saja. Nah, itu zina. Nah, itu adalah makanya sesuatu yang menjadi sifat ibadur rahman tidak melakukan itu. Karena biasa seorang muslim sekalipun, siapapun dia, itu bisa terjerembab, jatuh kepada perbuatan zina kalau dia tidak betul-betul menjaga hubungan dirinya kepada Allah dengan baik. Kita masuk kepada yang ke-9 sekarang, ya. Tapi sebelum ke-9 saya terangkan sedikit pada ayat yang ke-8 itu, karena artinya tidak semua, maka apabila yang tidak tadi itu terjadi, terpaksa dilakukan atau terlakukan oleh orang yang beragama Islam itu begitu saja, dia lupa akhirnya pernah berbuat syirik, dia lupa dia akhirnya pernah membunuh, dia lupa tanpa disadari dia pernah berzina, maka Allah katakan kepada mereka, meskipun dosa buat mereka akan digandakan, perbuatan itu terus-menerus. Nah, maka Allah tetap memberikan kesempatan bagi mereka untuk bertaubat. Siapa di antara mereka yang bertaubat, terus konsisten dengan keimanannya, diiringi dengan perbuatan amal solehnya terus selama sisa hidupnya, maka dosa dan kesalahannya di masa lalu semuanya Allah ampuni, bahkan dihapuskan semuanya dan ditukar oleh Allah menjadi kebaikan-kebaikan. Itu yang ada dalam kalimat ulaikal ladina, ada kalimat illa man taba di ayat ke-70 illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Jadi Allah akan tukar kesalahannya dengan kebaikan, kekurangannya dengan kelebihan, dosa-dosanya Allah tukar dengan pahala. Nah, itu sungguh beruntung orang yang bisa bersikap taubat, karena sikap taubat itu tidak mudah. Kita sudah bahas kemarin, ya. Baik. Kemudian di ayat yang ke-71-nya ada kalimat berbunyi wa man taba wa amila sholihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Seolah seperti diulang. Ya, 2 kali kalimat ini. Ya. Kalimat yang pertama sekedar pengecualian kecuali orang yang bertaubat itu. Nah, pada kalimat taubat yang kedua Allah sebutkan itu menunjukkan bahwa sikap taubat itu mengharuskan orang itu bersikap konsisten, harus istiqomah, terjadi kontinuasi, terjadi terus berkesinambungan sampai dia wafat. Bukan sekedar taubat kemudian balik lagi. Walaupun bila itu terjadi, dia taubat, balik lagi dosa, kemudian ketika balik dosa dia sadari, balik lagi bertaubat. Setelah dia bertaubat, balik lagi pada perbuatan dosa. Setelah menjadi dosanya, dia kemudian sungguh-sungguh lagi bertaubat. Pada dasarnya hal itu tidak walaupun sebagai sebuah perbuatan yang buruk, tapi tetap di mata Allah menilai orang itu bagaimana akhirnya. Ya. Jadi kalau akhir dari masa hidupnya orang itu adalah bertaubat, maka itulah yang akan menyelamatkan dia. Makanya di ayat yang berikutnya diulangi kata-kata taubat ini. Wa man taba wa amana, ya, wa man taba wa amila sholihan, dan mengikutinya dengan amal soleh terus-menerus, maka dialah orang yang bertaubat yang sebenarnya kepada Allah. Jadi maksudnya ujungnya taubat, baru itu yang selamat. Tapi kalau ujungnya bukan taubat, nah itu orang yang mendapatkan dosa yang besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Berikutnya adalah sifat yang ke-9. Ya. Ke-9 dan ke-10
ini ada dalam ayat 72 yang berbunyi walladzina la yashhaduna dzura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Sifat yang ke-9 adalah mereka orang-orang yang tidak mengungkapkan satu persaksian yang bohong, persaksian yang palsu, ya, menjadi saksi palsu atau bersumpah yang membohongi banyak orang. Itu yang ke-9. Dan yang ke-10 adalah wa idza marru bil lagwi marru kirama. Apabila mereka melalui atau melewati sebuah suasana, sebuah keadaan, kehidupan masyarakat yang di situ banyak mengolok-olok nama Allah, mengejek Al-Quran, atau merendahkan umat Islam, mereka mampu melewati pertemuan itu dengan sikap yang masih mengontrol dan menjaga diri mereka, sehingga mereka tidak ikut-ikutan. Nah, itu begitu. Jadi kalau di ayat yang sebelumnya itu bersikap langsung kepada orang itu dengan menjawab kalimat mendoakan supaya orang itu selamat dan dia tidak terprovokasi, ya, ayat yang pertama. Nah, kalau di ayat yang ini maksudnya adalah apabila dia menghadiri satu majelis, satu tempat yang di situ banyak mengolok-olok ayat Allah atau mengolok-olok kebenaran, maka dia cukup bersikap tenang dan melewatinya saja. Ya, menghindari dengan cara sikapnya, dia kemudian meninggalkan tempat tersebut. Kita lihat, wa syahadatu zur minal kabair. Persaksian palsu itu merupakan bagian dari dosa-dosa besar. Makanya menjadi sifat ibadur rahman untuk meninggalkannya. Li'anna fiha tudhi'u huquqan nas. Karena di dalam perbuatan persaksian yang bohong itu bisa menggagalkan total semua hak-hak manusia lain. Gara-gara saksi palsu, orang yang tidak berdosa jadi dihukum. Gara-gara persaksian palsu, orang yang bersalah malah bebas dari hukum. Orang yang tidak bersalah malah dihukum. Itu yang bisa terjadi. Wa fiha al-kadzibu as-sarih haitsu yashhadu bi ghairi haqq. Dan di antara perbuatan yang dimaksud dengan qaula zur ini adalah perbuatan yang nyata-nyata dia berdusta, dia berbohong, ya, tapi berani bersumpah atas nama Allah. Itu sering terjadi. Wallahi, saya tidak melakukan itu. Padahal dia melakukan itu. Ya. Wallahi, saya betul-betul ada pada saat itu. Padahal dia tidak ada pada saat itu di sebuah kejadian itu misalnya. Walihada addaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min akbaril kabair. Faqala salawatullah wassalamu alaihi. Oleh sebab itu tentang dosa besar ini, ya, diantaranya adalah persaksian palsu, ucapan kotor yang ini, ya, maka ucapan palsu ini itu disebutkan oleh Nabi dalam sebuah hadisnya ini sebagai dosa-dosa besar yang sering terjadi. Ya, kata Nabi begini, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku tunjukkan tentang dosa besar yang paling besar? Jadi dosa-dosa besar yang urutan awal, pertama-tama. Apa saja? Mau enggak? Qulna bala. Tentu saja kami jawab. Sahabat ini semua yang menjawab, bala. Kami mau ya Rasulullah, ingin tahu apa yang kau maksud itu semua. Faqala, maka Nabi menjawab, pertama, asyirku billah. Ya, mempersekutukan Allah. Itu dosa besar yang pertama. Yang kedua, uququl walidain. Durhaka kepada kedua ibu bapak. Durhaka kepada orang tua, kedua orang tua. Wa kana muttaqian fajalas. Tadi Nabi waktu ngomong dua itu, ngomongnya sambil senderan. Ya. Akbarul kabair itu adalah durhaka, adalah perbuatan syirik dan durhaka kepada orang tua. Nah, Nabi lagi bersender sampai duduknya diginikan sedikit. Tandanya lebih serius. Ya. Yang ketiga kata Nabi, ala wa qauluz zur kata Nabi. Yaitu ucapan dusta, persaksian palsu. Nah, itu yang maksud Nabi. Ala wa syahadatuz zur. Tadinya diucapin qauluz zur, ucapan dusta. Lalu kemudian diikuti dengan kalimat berikutnya wa syahadatuz zur, persaksian palsu. Persaksian berbohong, ya, itu dosa besar.
fama zala yukarriruha hatta qulna laita sakat. Sampai Nabi mengulang-ulang kalimat itu. Setelah mengatakan ala qaula zur wa syahadatu zur wa syahadatu zur wa syahadatu zur, berulang-ulang Nabi ucapkan sampai kami ngira kapan Nabi berhenti ngomongnya ini. Saking ininya Nabi ingin menjadikan ini sebagai sebuah tekanan kuat kepada kita umatnya ini menghindari perbuatan ini, karena perbuatan persaksian palsu itu banyak mengorbankan segala pihak, ya. Jadi pemimpin, apalagi orang yang diamanahkan sesuatu, ketika dia bersaksi palsu, maka persaksiannya akan berdampak hebat kepada orang-orang lain. Betul-betul sebuah kezaliman yang akan berimplikasi sangat kuat kepada orang yang tidak bersalah menjadi dihukum, kepada orang yang justru dalam kebenaran malah itu menjadi korban untuk dianiaya atau dihukum. Baik. Kemudian yang ke-10, ya, wa ammal lag, ya, kata-kata lagwi, ya, wa idza marru bil lagwi marru kirama, ya. Fa yuradu bihi ma yanbaghi an yutraha wa yugha. Maka dalam keterangan ayat ini kita akan mengetahui apa sebetulnya dimaksud oleh Nabi yang harus kita jauhi, yang kita harus hilangkan, kita harus tinggalkan, dan kita anggap itu adalah perbuatan lagwi. Ya. Mimma la khaira fihi, perbuatan lagwi, perbuatan yang nggak ada kebaikannya. Ya. Wal makna, dan maksud daripada ayat itu lebih lanjut adalah wa idza marru bi majalisil lagwi wa hiya al amakin allati yadhhar fiha al amal qabih kama majalisil qamar wasinema wal ghina al majin al muharram wa amakin al fahsh wal fujur marru kirama. Maka yang dimaksud di sini adalah apabila hamba-hamba Allah ibadur rahman ini melewati satu majelis, melewati satu perkumpulan yang di situ perkumpulan orang-orang yang berbuat lagwi, berbuat perbuatan sia-sia, perbuatan nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya, bahkan banyak mudaratnya, seperti tempat-tempat yang jelas-jelas di situ merupakan perbuatan kotor, perbuatan jelek, seperti ya tempat orang berjudi, tempat orang berhura-hura, nonton bioskop, ya, nonton sinema, tempat orang nyanyi-nyanyi yang berhura-hura, nyanyian yang buat mereka lupa diri, tempat-tempat majin, ya, orang yang datang ke perdukunan, datang ke tempat-tempat untuk permohonan-permohonan, apa kalau kita bilangnya apa ya, ya tempat orang yang kalau mau dapat keberuntungan hidup, ya, dia melakukan semedi, dia melakukan pertapaan begitu. Al-muharram, tempat yang diharamkan Allah itu. Wa amakin al-fahsh wal fujur, dan tempat-tempat kotor lainnya, tempat-tempat keji lainnya, misalnya tempat orang berzina, ya, tempat orang melacur gitu, tempat orang yang melakukan kejahatan-kejahatan, katakanlah sering di situ mereka bermusyawarah, berdiskusi, berbicara tentang rencana-rencana jahat apapun. Nah itu, ataupun hal-hal lain yang bahkan nggak ada manfaatnya sama sekali. Ya, orang hanya tertawa, hanya hura-hura, bersenang-senang tanpa batas. Ya. Marru kiroma, orang itu mampu melewatinya dengan sikap yang bisa ngontrol dirinya untuk segera meninggalkan tempat itu, tidak larut ikut di dalamnya. Ya. Marru mu'ridina anha, dia lewat tapi dia tinggalkan segera. Dia tidak berdiam lama berdiri di tempat itu. Mukarramina anfusahum an amsali tilkal majalis, demi menghargai dirinya dan hatinya yang senantiasa dekat dengan Allah yang Maha Ar-Rahman, maka dia tidak ingin ke tempat yang Allah tidak sukai itu, yang Allah benci itu. Qala At-Tabari, Imam At-Tabari mengatakan lebih lanjut begini. Al-laghu, yang dimaksud dengan kata-kata lagu, kata-kata perbuatan atau perkataan yang tidak ada gunanya itu, ya, adalah kullu kalamin au fi'lin batil. Setiap ucapan, setiap perbuatan yang batil, yang salah, itu kata Imam At-Tabari. Wa kullu ma yustaqabbah, semua
yang menjadikan orang itu menjadi terhinakan, ya, menjadi jelek, ya, menjadi kalau orang menilai itu perbuatan aib, ya, perbuatan buruk, ya. Kasabil insan, ya, termasuk di dalamnya apa, ya, perbuatan-perbuatan keseharian manusia yang di situ ada unsur kelalaian kepada mengingat Allah. Wa dzikrin nikah bismihi fi ba'dil amakin. Yuridu bil lafzi sharih bin nun wal ya wal kaf wa sima'ul ghina mimma huwa qabih. Ya. Jadi termasuk, ya, sebetulnya beliau ingin mengatakan kasbul insan wa dzakaran nikah bismihi, dia nyebutin kata-kata nikah juga termasuk. Ini maksud yang dimaksud oleh beliau adalah sebuah acara pernikahan yang nampak jelas-jelas di situ terjadi kemungkaran. Ada suara-suara nyanyian-nyanyian yang menggelegar, suara-suara hiburan yang tidak terkontrol, yang membuai orang jadi seolah-olah hidup itu hanya saat itu saja dinikmatinya, ya. Nah, itu yang semacam itu adalah perbuatan yang buruk, kata Imam At-Tabari. Kullu dzalika yadkhul fi makna laghwi alladhi yajibu an yajtanibahu al-mu'min. Semua itu adalah termasuk bahagian dari pengertian laghwi yang orang-orang mukmin wajib menghindarkan diri darinya. Jadi orang itu kemudian pulang saja. Ada kayak begitu sudah dilihat, dia permisi langsung keluar. Ya, jadi dia tidak berlarut. Ya. Dia diundang pada satu acara, dia tidak tahu bentuk acaranya seperti apa. Katakanlah seperti acara reuni kita yang kita kan nggak tahu. Ya, teman-teman kita mau kumpul misalnya. Tapi ternyata dalam acara itu penuh dengan hal-hal yang sifatnya tidak sesuai dengan tuntunan agama yang baik. Ya, katakanlah terjadi nyanyian-nyanyian yang membuat orang lalai, terjadi musik-musik yang menggelegar. Ya, katakanlah kalau musik-musik yang masih sifatnya senandung, musik klasik, sekedar bunyi suara sedikit, tapi kita tetap bisa ngobrol, tetap bisa berbincang. Nah, itu masih bisa, berarti musik itu tidak menguasai kita. Tapi kalau sudah musik yang menguasai suasana itu, sampai orang malah menikmatinya dengan sambil minum minuman keras, sambil melakukan perbuatan katakanlah laki perempuan tanpa batas mahram, ya, itu sudah merupakan satu tempat atau acara yang dimaksud dalam konteks ayat ini, ya, perbuatan lagwi. Maka orang yang ibadur rahman itu melewati itu. Jadi langsung melewati itu, meninggalkan tempat itu. Ya, dia tahu, lalu dia permisi, dia kemudian pergi meninggalkan tempat itu, tidak ingin berlama-lama di tempat semacam itu. Itu sifat yang ke-10, ya, 9 dan 10 tadi. Lalu sifat yang ke-11, al-intifa' bi kitabillahi 'inda sima'i ayatihi al-bayyinat wa 'adamu al-i'rad anha. Yaitu sifat betul-betul ingin memanfaatkan suasana yang ketika di situ ada dibaca kitab Allah, katakanlah disebut nama Allah, dibahas, dikaji, seperti kajian-kajian kita ini sekarang ini, misalnya kita ada pengajian, ada majelis taklim, maka dia adalah orang yang ketika melewati tempat itu, orang yang lagi ngaji, dia ingin mendengarkan terus, ingin tahu, ingin memperhatikannya. Nah, ini di sini disebutkan di ayat 73, walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summa wa umyana. Dan orang-orang yang apabila diingatkan dengan ayat-ayat Allah Tuhan mereka, mereka tidak melewatinya, tidak melaluinya dengan menutup telinga, menutup mata, nggak mau dengar, nggak mau tahu. Ya, bukan orang yang begitu. Dia malah ingin tahu, ingin dengar, ya, ingin lihat seperti apa itu. Nah, itu demikian. Lebih lanjut dikatakan dalam tafsir ini begini. Ayu ida, yaitu apabila wa'idu bi ayatil Quran, apabila mereka mendapatkan pembelajaran tentang ayat-ayat Al-Quran, disebutkan ayat-ayat Al-Quran, ya, lam yakunu kal umyi as-summi. Mereka nggak seperti orang tuli dan orang buta, orang yang nggak mau dengar. Bukan mereka bukan orang yang seperti itu. Bukan orang yang ketika ada di majelis taklim nggak pengen tahu, nggak pengen dengar, ya, nggak pengen lihat, ya. La ya'maluna biha, maka tidak mungkin bersikap semacam itu.
wala yata'assaruna bima fiha minal qawari' waz-zawajir, dan tidak akan mempengaruhi mereka. Jadi mereka adalah orang yang justru pengen tahu, ingin dengar, ingin melihat. Bal yasma'una bi'adanihi wa bi'adanin wa'iyah. Bahkan dia pengen dengar yang dengar jelas. Ya, dia buka telinganya, katakanlah gitu, dia pasang betul telinganya supaya bisa mendengar kajian itu dengan baik. Wa qulubin wajilah, dengan hati yang penuh rasa keingintahuan. Ya. Wa sya'nul aqil al-mutabassir, dan menggunakan akalnya untuk betul-betul mencerna apa yang disampaikan atau apa yang sedang disebutkan dalam kajian itu, dalam majelis yang menyebutkan nama-nama Allah itu atau ayat-ayat Allah itu. Alladzi huwa jadi la al-jahil al-ghafil. Jadi bukan yang sebaliknya, yaitu orang yang jahil, orang yang lalai, orang yang tidak mengindahkan atau orang yang lalai. Alladzi huwa kal bahimah tasma' wa la tafham. Dia bukan orang yang seperti binatang, dengar tapi nggak mau paham. Ya. Wa hadza ta'bir min badi'il uslub al-bayani. Ini adalah ungkapan dari kata-kata atau susunan kata yang mengandung bayan, penjelasan yang betul-betul masuk ke dalam hati kita sebetulnya dengan kuat. Nah, ini disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran. Ya. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang betul-betul menjadikan hatinya itu merasa senang. Ya, kalau melihat disebut nama Allah, dibacakan ayat Al-Quran, nah itu penasaran, pengen tahu, ada kerinduan dan semacamnya. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Ulaika alladziina habbaballahu ilaikumul iman wa zayyanahu fi ilaihimul iman wa zayyanahu fi qulubihim wa qarra ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Ulaika humur rasyidun. Ya, jadi orang-orang itu orang-orang yang bertambah cintanya kepada Allah ketika hal-hal yang berkaitan dengan hal keimanan, dengan amal soleh, dengan kebaikan itu tambah ingin tahu, tambah ingin bergemuruh, hatinya itu betul-betul merasa nyaman, tenang, dan rasanya gembira, bersyukurnya tinggi, itu begitu. Nah, sebaliknya kepada kekufuran, kepada kefasikan, kepada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan itu semua, dia adalah orang yang sangat jadi benci. Semakin dia tahu itu adalah perbuatan yang tidak baik, dia semakin tidak suka, semakin membencinya. Itu demikian. Nah, itu adalah ibadur rahman, sifat-sifat mereka. Kemudian sifat yang berikutnya disebutkan al-wasfu tsani asyar wa tsalits asyar, yaitu sifat yang ke-12 dan sifat yang ke-13 adalah talabuhum minallahi az-dzurriyyah as-salihah. Mereka senantiasa memohon, meminta kepada Allah keturunan yang baik, keturunan yang soleh. Jadi dia tidak ingin hanya sampai pada dirinya saja kebaikan itu. Ya. Amal soleh itu, keimanan itu, kebaikan dirinya dalam menjadi orang-orang yang mukmin yang baik itu hanya sampai pada dirinya. Dia tidak ingin sampai di situ saja. Dia ingin pasangannya, anaknya, cucunya, keturunannya pun bisa sama seperti dirinya itu. Itu yang dia inginkan. Ya, mereka meminta kepada Allah keturunan yang saleh, wa an yaj'alahumullahu hudatan muhtadin. Bahkan keinginan mereka lebih dari itu, yaitu pengennya anaknya itu, keturunannya itu menjadi pemimpin bagi orang-orang yang mencintai petunjuk Allah, bagi orang-orang yang mencintai kebenaran. Anaknya jadi pemimpin, anaknya jadi teladan bagi orang-orang yang semacam itu. Nah, itu yang dikatakan dalam ayat walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa berdoa memohon kepada Allah, ya Tuhan kami, karuniakanlah untuk kami pasangan-pasangan dan keturunan-keturunan yang ada pada kami semua ini menjadi qurrata a'yun, yang menyejukkan hati kami, menenteramkan batin kami. Ya, kata-kata aslinya qurrata itu yang membuat enak dipandang. Nah, maksudnya adalah yang nyaman dirasakan di hati, yang membuat tentramnya batin.
Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami semua, saya dan pasangan saya dan anak turunan saya semua adalah orang-orang yang menjadi teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Bukan teladan bagi orang biasa, teladan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Fasa'adatul mu'min an tuqirra ainuhu bi auladin salihin. Bentuk kebahagiaan seorang mukmin yang lain memang adalah ketika dia melihat dengan nyata dan jelas anak-anaknya tumbuh menjadi anak-anak yang taat kepada Allah, anak yang saleh. Itu bertambah kebahagiaan hidupnya, bertambah rasa senang hatinya. Yuhyuna zikrahu, akan membuat dia senang menyebut nama anaknya di mana-mana. Ya, oh anak yang rajin ini, anak yang rajin itu, dia akan bisa membanggakan anaknya di hadapan orang lain. Wa yu'luna qadarahu, dan dia ingin ya anaknya itu jadi terus bertambah kadarnya, ketaatannya kepada Allah. Wa yakununa lahu syufa'a yaumal qiyamah. Bahkan dia masih berharap juga nanti anaknya, keturunannya boleh jadi akan menjadi pemberi syafaat buat mereka. Kalau anaknya ada yang hafal Quran, anaknya ada yang soleh, yang luar biasa, meskipun amal dia kurang-kurang, maka nanti di hari kiamat anak-anaknya itu yang akan menjadi pemberi syafaat, artinya menjadi tambahan modal yang menguatkan dirinya untuk Allah masukkan ke dalam surga. Ya, karena bisa membantu karena perbuatan amal soleh mereka. Nah, menarik di sini disebutkan kalimatnya, doanya adalah Rabbana hablana min azwajina. Kata-kata azwaj dalam bahasa Arab bukan zaujat. Kalau zaujat, maka doa ini hanyalah untuk laki-laki. Ya Allah, berikanlah kepada istri-istriku. Nah, zaujat. Tapi kalimat ini menggunakan kalimat azwaj. Kalimat azwaj dalam bahasa Arab itu berarti pasangan-pasangan hidup yang lebih luas. Jadi bisa berarti laki, bisa berarti perempuan. Maka kalau yang membaca doa ini adalah kaum ibu, perempuan, maka dia berarti, ya Allah, karuniakanlah kepada kami suami-suami dan anak-anak. Itu begitu. Bagi kita yang laki-laki membacanya, ya Allah, karuniakan kepadaku istri-istri dan anak-anak. Nah, itu demikian. Makanya Allah menggunakan kalimat azwaj, bukan zaujat. Ya, karena kalau pengertian zaujat, maka pengertiannya hanya kepada kaum perempuan saja. Lalu kemudian Allah menutup dengan kalimat yang indah, luar biasa di sini. Di ayat ke-75, 76, dan 77. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyatan wa salaman. Itulah mereka yang memiliki sifat-sifat 13 dari sifat-sifat hamba Allah Ar-Rahman ini. Mereka lah orang-orang yang nanti akan diberikan balasan oleh Allah menempati sebuah tempat istimewa di surga karena sebab kesabarannya. Karena sebab sabar untuk taatnya itu. Karena sabar untuk taat itu juga kesabaran yang berat. Bahkan lebih berat lagi kesabaran untuk meninggalkan maksiat. Untuk meninggalkan kedurhakaan kepada Allah. Apa yang Allah larang kita bisa tinggalkan, itu perlu kesabaran. Nah, kesabaran meninggalkan perbuatan yang Allah larang, itu juga perbuatan yang pantas mendapatkan kemuliaan dari Allah. Maka dari itu Allah katakan, karena sebab kesabaran mereka mensifati 13 sifat tadi, ya, yang sebetulnya itu sifat-sifat manusia pada umumnya pengennya seperti itu, tapi dia pengennya menghindari yang buruk dan menetapi dirinya kepada yang baik, yang menjadi sifat hamba-hamba Allah Ar-Rahman itu. Maka bagi orang itu akan Allah berikan balasan karena sebab kesabarannya itu. Wa yulqauna fiha tahiyatan wa salama, dan akan Allah jadikan mereka bertemu nanti di hari kiamat itu dalam keadaan saling menghormati, saling mendamaikan, saling mensejahterakan, ya. Kata-katanya indah, ungkapannya doa semua. Saling mengucapkan assalamualaikum kalau bahasa kita sekarang. Makanya ucapan assalamualaikum pembuka itu adalah ucapan salam, bukan saja salam kita umat Islam di dunia, tapi salam ahli surga. Ahli surga nanti di akhirat itu kalau bertemu akan mengucapkan kalimat assalamualaikum. Jelas. Nggak ada kata-kata selamat pagi, nggak ada kata-kata khamsiatu, apa kata-kata seperti itu. Itu nggak ada. Kata-katanya cuma satu, assalamualaikum. Itulah ucapan salamnya ahli surga. Bahkan malaikat mau menyapa mereka, itu pun ucapannya dengan salam.
khalidina fiha. Mereka akan kekal di dalam surga nantinya. Hasunat mustaqarran wa muqama. Karena surga adalah nanti akan menjadi tempat mustaqarran. Mustaqar, tempat mereka tinggal berteduh, ya, tinggal yang nyaman. Wa muqama, dan tempat menetap yang lama, tempat menetap yang selamanya. Nah, makanya orang disebut mukim itu orang yang sudah menetap lama, yang menjadi orang yang biasa tinggal di situ, itu mukima. Maqama itu adalah tempat tinggal yang tetap, ya. Kalau mustaqarran tempat berteduh, ya, yang bisa lama bisa sebentar. Nah, jadi baik tempat berteduh yang nyaman maupun tempat tinggal yang berkesinambungan, itulah surga tempatnya orang-orang yang beriman dan sifatnya orang-orang yang punya sifat ibadur rahman yang disebutkan dalam ayat ini. Lebih lanjut dikatakan ay yanaluna ad-darajatil 'aliyah fil jannah. Mereka akan mendapati derajat yang tertinggi dalam surga. Ma'at tahiyyah wassalam minallahi azza wa jalla wal malaikah al-kiram. Bersama dengan penghormatan dan ucapan salam dari Allah langsung dan dari para malaikatnya yang mulia. Semuanya mengucapkan, menyapa orang-orang itu di surga dengan ucapan salam yang luar biasa. Jadi Allah, malaikat akan menyapa mereka di surga nanti. Kuma khutima ta'ala as-surah al-karimah bihada al-wa'id wa tahdid faqala jalla sana'uh. Kemudian Allah menutup surat Al-Furqan ini dengan ayat yang terakhir yang sifatnya mengingatkan, sifatnya menjadi bahkan mungkin sedikit tekanan yang bersifat ancaman supaya hati-hati. Ya. Penutup ayat surah Al-Furqan adalah berbunyi qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada gunanya apa yang kalian perbuat semua ini dalam hidup kalian tanpa doa, tanpa ibadah, tanpa ketaatan yang kalian perbuat kepada Allah. Kalian menjadi orang yang hebat di dunia, kalian menjadi orang yang terkenal di dunia, kalian menjadi orang yang populer, yang sukses di dunia, tapi kalau kalian tidak bersama dengan Allah, bukan orang yang senantiasa memohon kepada Allah, bukan orang yang senantiasa beribadah dengan baik kepada Allah, bukan orang yang senantiasa berdoa, ya bergantung kepada Allah, maka tidak ada kebaikan dari dirimu di hadapan Allah sedikit pun. Faqad kadzabtu fasawfa yakunu lizama. Kalian semua dahulu orang-orang kafir Quraisy khususnya maksudnya udah biasa perbuatan mereka tidak beribadah kepada Allah, ya, hanya kepada berhala-berhala mereka, dan itu membuat mereka akhirnya menjadi tersia-siakan hidupnya. Nah, itu Allah sudah tahu mereka akan begitu. Nah, kita umat Muhammad, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sahabat-sahabat Nabi waktu itu ketika turun ayat ini di Mekah ini masih, kalian beda dengan mereka. Kalian bukan seperti mereka. Kalian dipandang oleh Allah sebagai orang yang terhormat, yang berkedudukan tinggi nanti di akhirat di hadapannya karena kalian ada iman, ada ketaatan, ada mau ibadah kepada Allah. Allah mengatakan seolah-olah la yubali wala yatakas wala yaktarasu bikumullahu idza lam ta'buduhu. Allah nggak akan memperdulikan kalian, Allah nggak akan memandang kalian, ya. Kalau kalian tidak beribadah kepadanya, nggak akan ditoleh, nggak akan diperhatikan. Di hari kiamat nggak dapat kebaikan sedikit pun. Kalau kalian di dunia tidak beribadah, justru karena ibadah kalian itulah kalian akan terselamatkan, akan diperhatikan oleh Allah. Fa innahu innama ya khalaqal khalqa liya'buduhu wa yuwahhiduhu. Itu karena tidak lain dan tidak bukan maksud dan tujuan Allah menciptakan makhluknya adalah untuk supaya makhluknya itu beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Faqad kadzabtum ayyuhal kafirun bir rasul wal Qur'an. Sedangkan kalian wahai orang kafir mendustakan Allah, mendustakan Rasulnya, mendustakan Al-Qur'an. Maka buat kalian hidup kalian tidak akan bisa selamat. Allah tidak akan memandang kalian sedikit pun nanti di hari kiamat. Bayangkan orang datang bertamu di sebuah tempat, tuan rumahnya tidak menyapa dia. Itulah yang terjadi sama orang-orang kafir. Sementara orang yang beriman dijamu, dilayani, diberikan tempat yang baik, yang indah, yang nyaman ketika mereka datang menghadap Allah nanti di hari kiamat. Fasaufa yakunul azabu mulazaman lakum fil akhirah. Bahkan orang-orang yang kafir itu mereka akan merasakan
azab Allah yang berkelanjutan terus-menerus di hari kiamat. Jadi seolah-olah ayat penutup ini seirama dengan ayat yang pertama dari surat Al-Furqan. Kalau masih kita ingat, ya, saya bacakan kembali sedikit. Ayat yang pertama itu mengatakan Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha suci Allah, maha agung Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an turun berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini agar Al-Qur'an itu menjadi peringatan yang mengingatkan kita manusia akan kehidupan yang nantinya ada di hari kiamat yang penuh dengan pertanggungjawaban. Maka dari itu ketika Allah mengatakan kepada kita ini inna haula yuhibbunal ajilah. Kalian jangan terpedaya dengan orang kafir itu. Biarlah mereka mencintai dunia, mencintai kehidupan yang saat ini saja. Ya. Inna haula yuhibbunal ajilah. Mereka hanya mencintai kehidupan yang saat ini yang ada di dunia ini saja. Ya. Inna haula yuhibbunal ajilah wala yadaruna inna haula yuhibbunal ajilah. Sebentar. Itu dalam surah Al-Insan Allah mengatakan inna haula yuhibbunal ajilah wa yadaruna, dan mereka melupakan ya kehidupan yang berat yang nanti akan menimpa mereka di hari kiamat. Nah, gitu kita jangan terpedaya dengan model kehidupan manusia yang semacam itu ya. Jadi kata Allah, kalau sekarang kita sujud, kita ibadah, kita berat merasakan ketaatan itu, ya kita disuruh sabar dalam ketaatan dan keimanan ini, maka Allah katakan inna haula yuhibbunal ajilah wa yadaruna wara'ahum yauman faqila. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mencintai kehidupan dunia ini saja dan mereka melupakan suatu hari yang akan berat mereka alami nanti saat mereka ada di hadapan Allah di hari kiamat. Sedangkan kita orang beriman, ya kita sudah merasa tahu tentang hal itu, menyadari itu, maka kita akan lebih siap menghadapi hari yang berat yang Allah janjikan akan terjadi pada setiap manusia. Inilah barangkali para jemaat sekalian, jadi kajian surat Al-Furqan ini yang akhirnya menjelaskan kepada kita sejelas-jelasnya kedudukan kita orang beriman di mana, yaitu di tempat yang tertinggi di Allah di surga, dan kedudukan orang-orang kafir di mana, yaitu mereka dalam kehinaan, mereka dalam siksa dan azab Allah. Dan inilah disebut, makanya surat ini surat Al-Furqan, yang membedakan secara terang dan jelas siapa orang beriman dan siapa orang kafir itu. Kehidupan kalian umat Nabi Muhammad dan kehidupan orang kafir itu berbeda. Meskipun nampak secara fisik di luarnya sama-sama kerja di kantor, sama-sama bisnis, sama-sama usaha, sama-sama bercengkrama dengan keluarga, sama-sama hidup secara sosial dengan siapapun dan kehidupan di dunia ini, tapi kalian berbeda. Kalian punya komitmen ketaatan kepada Allah yang tinggi, yang ketika melakukan satu perbuatan apapun dalam keseharian kalian diniatkan untuk Allah. Dia melayani istrinya, melayani anak-anaknya, mencari nafkah, bekerja keras untuk orang tuanya dan semuanya, orang yang menjadi tanggung jawabnya, semua dilakukannya karena Allah, karena merasa Allah memerintahkan dia untuk menjaga orang tuanya, ya, mengurus dan menjaga istrinya, anaknya, dan begitu pula yang lain. Nah, seorang istri juga demikian, dia punya kewajiban mengurus, melayani suaminya, mengurus, menjaga dan membesarkan anak-anaknya, semuanya punya kewajiban dan mereka merasa bahwa ini adalah memang bagian dari apa yang Allah perintahkan dalam kehidupan mereka. Jadi kita lihatnya di dunianya kayaknya sama, padahal tidak. Ya, kita dengan orang kafir itu punya niat, maksud dan tujuan yang berbeda dari mereka. Amalan lahiriahnya mungkin sedikit sama, meskipun tadi sudah dikatakan ada sedikit beda, ada bedanya juga. Kalau orang kafir lewat tempat majelis yang nggak ada gunanya, dia terus di situ, duduk di situ, menikmati itu. Kalau kita lihat tempat itu kayak begitu, udah genjreng-genjreng, orang lupa daratan, dangdutan yang tidak karuan, musik-musik yang melupakan diri, ya, musik-musik Barat yang atau musik-musik pop Korea pun sekarang yang melalaikan itu, dia tinggalkan, dia bisa pergi meninggalkan tempat itu. Nah itu seperti itu keadaannya. Nah jadi istilahnya ada bedanya dan bedanya itulah yang membuat mereka
menjadi orang yang lebih terhormat, kehidupan mereka nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu para jemaah sekalian, mudah-mudahan kita bisa menjadi mereka-mereka yang dapat mensifati sifat ibadur rahman yang 13 bagaimana disebutkan di dalam ayat surat Al-Furqan ini. Kita tutup dengan doa ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya Rabb, ij'alna minal 'aidin wal faizin wa taqabbal minna syiyamana wa qiyamana fi shahri Ramadan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina sabilakar rasyad, Allahumma hdina siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian ya, wallahu waliyut taufik. Buat semua saya mohon pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bos.